Tes, tes. Tes 1, 2, 3. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas, semoga semuanya diberikan kesehatan, kebahagiaan, sukacita dan kedamaian. Salam sejahtera, salam damai, ya, salam kebahagiaan, salam kesehatan. Semoga semuanya diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, apapun kepercayaan teman-teman semuanya, ya. Salam alam dari alam semesta, ya. Pagi hari ini saya khusus mau live, ya, untuk menyapa teman-teman karena ada panggilan bisikan dari hati nurani. Biasanya saya jam segini sudah berangkat ke kantor, ya. Tetapi saya ada satu penyampaian dari alam semesta yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Halo Kurnia, selamat pagi, ya, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Oke, live saya tidak lama-lama, ya, saya cuman live mungkin 5 menit aja. Hanya ingin menyampaikan saja apa yang ada di dalam pikiran dan energi, pesan apa yang saya dapat dari alam semesta untuk saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, ya. Teman-teman, melalui live ini, ya, saya ingin memberikan pesan dari alam semesta kepada teman-teman semuanya, khususnya bagi teman-teman yang mempunyai spiritual atau energi spiritualnya yang sudah bangkit, ya. Mungkin ada teman-teman yang tidak paham, ya, atau teman-teman ada yang di luar sana yang merasa suka sakit-sakitan, ya, udah ke dokter tapi nggak sembuh-sembuh, ya. Ada lagi yang mungkin teman-teman yang merasa hidupnya itu kok down terus, banyak masalah, ya. Mungkin teman-teman juga tidak habis pikir, ya, sudah banyak melakukan ini itu tetapi goalnya itu tidak ada, ya. Terus laporan kesehatannya juga menurun, laporan keuangan juga menurun, ya. Jadi banyak kekecewaan dalam hidup ini atau apapun itu, ya, yang membuat Anda merasa Tuhan tidak memberkati Anda, ya. Jadi melalui live singkat ini, live saya hanya 5 menit saja, ya teman-teman, ya, tidak lama-lama. Tadinya saya mau membuat postingan saja. Halo Vincent, selamat pagi, selamat bergabung. Teman-teman semuanya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu karena postingannya masuk bergabungnya sangat cepat, ya, sehingga saya tidak terbaca semuanya. Tetapi walaupun saya tidak membaca dan menyapa teman-teman semuanya, jangan tersinggung, jangan marah, ya teman-teman, ya, karena saya lebih fokus ke pembicaraan, karena yang namanya insting atau intuisi kalau misalnya terdisturb atau apa maka akan tidak akan mengalir secara lancar, ya. Jadi teman-teman yang sudah bergabung, selamat bergabung. Bagi yang belum kenal, salam kenal, ya. Saya dengan font 1111 Live Talk of Energy, ya. Jadi saya sebenarnya banyak menerima DM pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya, ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau yang ingin belajar meditasi, kemungkinan nanti kalau saya sempat di bulan Maret, ya, karena saya masih banyak outstanding untuk pelaporan pekerjaan saya belum saya serahkan ke pimpinan, maka mungkin nanti di sekitar bulan April atau April lah, ya, April tepatnya, ya, saya akan membuka kelas meditasi online, ya. Jadi ini tidak pungut biaya apapun, tidak kena apapun, teman-teman tidak kasih gift pun tidak apa-apa, ya. Jadi niat saya adalah mau membuka kelas meditasi online bagi teman-teman yang ingin belajar meditasi, ya teman-teman, ya. Dan pesan hari ini dari alam semesta adalah, ya, bagi teman-teman yang merasa terpuruk, yang cari kerjanya susah, kesehatannya juga sakit-sakit mulu, atau keuangannya menurun terus, atau emosinya naik,
atau merasa kecewa dengan orang-orang yang mengkhianati, ya, orang-orang yang menjadi duri dalam daging, ya, atau dikhianati istri, dikhianati suami, dikhianati oleh anak kandung, dikhianati oleh keluarga, dikhianati oleh teman, ya teman-teman. Melalui live postingan live ini saya ingin mengajak teman-teman, ya, melalui pesan dari alam semesta pagi hari ini adalah memberikan pengarahan kepada teman-teman semuanya agar teman-teman semuanya tetap semangat. Jadilah diri Anda sendiri, ya, jangan merasa down. Karena apa? Bagi teman-teman yang merasa down, yang merasa kayak seperti Tuhan tidak memblessing, Tuhan tidak memberkati, ya, sebenarnya teman-teman salah, ya. Justru Anda akan dijadikan oleh Tuhan sebagai anak yang spesial, ya, anak yang spesial. Kenapa? Karena Tuhan mulai memperhatikan Anda, ya. Tuhan ingin melihat berapa besar kasih Anda kepada Tuhan, ya. Jadi melalui pembelajaran apakah dengan sakit yang Anda derita itu, apakah Anda tetap mau berdoa atau tidak, ya. Kita belajar dari pengalaman kita dari Alkitab yang sudah mencontohkan beberapa figur, ya, seperti Abraham, ya. Jadi kita sudah tahu bagaimana dia memperjuangkan sampai umurnya berapa 90 tahun, ya, dia masih yakin dan masih percaya bahwa dia bisa memiliki anak. Dan banyak sekali cerita-cerita yang dimana Tuhan mengajarkan kesabaran kepada diri kita. Itulah anak-anak Tuhan yang spesial, ya teman-teman semuanya. Dan Tuhan ingin membuktikan kepada Anda bahwa kalau jika Anda masih tetap setia, Anda masih tetap sabar, ya, tetap berdoa, tetap memuji kebesaran Tuhan, maka Anda akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Dan waktu Tuhan itu tidak sama dengan waktu kita, ya teman-teman. Bagi teman-teman yang merasa ada dari keluarga sendiri, ya, yang membuat Anda merasa down, tidak semangat lagi karena tidak disupport, malah ada yang menjelek-jelekkan Anda di luar sana, ya. Tetap semangat saja teman-teman, ya. Biarkan orang tersebut bercerita jelek tentang kita, biarkan dia bercerita sampai dengan mulutnya berbusa pun, ya, kita tetap akan semangat teman-teman. Karena kenapa? Alam semesta ini sudah mulai tidak menyukai manusia. Karena kenapa? Manusia sekarang kita bisa lihat karakter dan sifat manusia sekarang sangat egois, ya teman-teman, ya. Kita temui banyak sekali karakter manusia yang super egois, ya. Di jalanan, dimanapun, di swalayan, di supermarket, di gereja, dimanapun itu semuanya, ya. Kita bisa melihat karakter manusia yang sangat egois, hanya memikirkan kepentingan diri pribadi saja. Orang lain mau terpuruk, orang lain mau jatuh, mau tersungkur, mau apapun, mereka tidak peduli lagi. Karena kenapa? Karena sudah terlalu banyak manusia mempunyai sifat karakter yang egois tersebut. Mau gak mau, orang tersebut karena ingin memproteksi diri dia, akhirnya dia juga ikut menjelma menjadi sosok yang sama karena merasa dia juga tidak mau dirugikan. Yang tadinya dia adalah seorang yang penyabar, ya, dia selalu legowo, ya, dia selalu oke, monggo silakan. Tapi karena terlalu sering, ya, dia tidak diperlakukan seperti itu, akhirnya dia ikut-ikutan menjelma menjadi suatu sosok yang sama, menjadi suatu sosok yang penuh dengan egois, tidak ada lagi kasih di dalam hati dia, ya. Jadi saya juga ingin memberikan pesan kepada teman-teman yang mempunyai spiritual, yang sudah menyadari bangkitnya spiritual dia. Pergunakanlah itu dan pertajam dan banyak melatih diri, ya. Karena dengan energi-energi spiritual yang Anda miliki, Anda bisa menolong banyak orang, ya.
Apalagi saya banyak sekali melihat postingan-postingan ya, di mana orang-orang lebih banyak membuat konten-konten yang ingin membuktikan adanya devil atau sosok dari dunia lain ya. Sebenarnya kita sebagai manusia justru harus banyak membuat postingan konten-konten tentang kesaksian kita dengan bagaimana Tuhan membantu kita, menolong kita. Thank you Vincent ya, selalu berkah selalu ya. Jadi kembali ke teman-teman semuanya, terutama ke guru-guru spiritual ya, guru-guru spiritual yang sudah terbangkit energi spiritualnya, tetaplah menjadi diri Anda sendiri ya. Jangan down ya, guru-guru spiritual ya, guru-guru meditasi. Jangan karena Anda dilecehkan atau Anda dihina atau Anda dihujat, Anda dianggap sebagai guru dukun palsu, Anda dianggap sebagai orang yang kesetanan, Anda dianggap sebagai orang yang linglung, halusinasi, atau Anda semuanya dijelek-jelekkan ya. Jangan down, karena saya tahu tujuan seorang guru spiritual ya, guru meditasi itu adalah tujuannya yang sudah mindsetnya, intuisinya sudah sangat tajam dan sudah terbuka. Jadi kita jangan sampai down ya gara-gara dari keluarga kita menjelek-jelekkan kita kepada orang luar, mengatakan bahwa kita ini berbicara hanya kebetulan saja. Dia bicara hanya kebetulan saja kok, pas, jadi dianggap seperti loh kok pas ya, wah hebat dia ya. Jadi jangan sampai kita berkecil hati ya, merasa down. Jangan, perjuangkan terus ya, perjuangkan terus. Kita berniat adalah untuk membantu orang ya. Kita membantu orang, sesama manusia. Banyak sekali manusia-manusia sekarang yang tersesat ya, yang sudah masuk ke dalam kegelapan sehingga dia tidak bisa lagi melihat cahaya ya, melihat keterangan, tidak ada lagi cinta kasih karunia Allah, sehingga dia tidak bisa melihat ke dalam diri dia sendiri, sehingga dia hanya menghujat orang, dia tidak menerima apapun yang terjadi dalam kehidupan dia hanya menyalahkan orang saja. Dan bahkan sampai ada orang yang sampai karena keinginan dia, tujuan dia tidak tercapai, dia ada sebagian manusia yang menyalahkan Tuhan. Jadi teman-teman semuanya ya, semuanya tetap semangat ya bagi guru-guru spiritual. Jangan berkecil hati, jangan gampang tersinggung ya. Tetap perjuangkan, kita bantu orang-orang yang percaya kepada kita ya. Baik dari keluarga kita yang melecehkan kita ya, dari mau orang tua, istri, suami, anak-anak kita sendiri ya, yang menjelek-jelekkan kita, memperburuk nama baik kita, mengatakan kita ini adalah dukun palsu, mengatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sesat, orang-orang yang kesetanan ya, berbicara omong kosong ya, tidak effort, tidak ini, tidak itu. Jangan merasa down teman-teman, ingat teman-teman, karena pada saat Anda merasa down, Anda kehilangan semangat, kehilangan jati diri karena emosi yang ada di dalam diri kita, sehingga membuat kita menjadi jauh dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita mulai marah, kita mulai benci, kita mulai emosi. Jadi bagi teman-teman semuanya ya, perkuat iman kita. Janganlah ikut-ikutan jadi sosok manusia yang egois, yang hanya memikirkan diri sendiri. Karena kenapa saya berbicara seperti ini? Ini adalah pesan dari alam semesta untuk saya, untuk Anda semuanya ya teman-teman. Buka dan baca Matius ya, di sana oten dinilai. Nah, apapun itu ya, kita boleh belajar banyak, baca buku-buku kitab suci ya, mau apapun kepercayaan masing-masing teman-teman ya. Kembali saya berikan pilihan kepada teman-teman sendiri ya, kepercayaan menurut kepercayaan Anda sendiri semuanya ya. Yang bagi yang percaya dan keyakinan agama masing-masing, seringlah baca-baca buku Alkitab, kitab suci, Al-Quran ya. Banyak sekali tertulis di sana kesaksian-kesaksian tentang Tuhan kita, bagaimana Tuhan
Allah mengajarkan kebaikan kepada kita dan banyak sekali larangan-larangan yang Dia berikan kepada kita, ya. Kita jauhi orang-orang yang suka memberikan pandangan negatif terhadap diri kita, ya. Saya berseru ya pada orang-orang yang suka mengubar kebohongan, ya, memberikan janji-janji palsu, kebohongan-kebohongan, ya. Saya menghimbau orang-orang yang suka memfitnah, menjelek-jelekkan orang lain, dia tidak berkaca kepada diri sendiri, ya, yang suka menghina orang, yang suka menambah-nambahkan penderitaan orang, ya, yang dia sendiri menjadi duri dalam daging, ya. Cepat-cepatlah sadar, ya. Setuju sangat, ya, terima kasih, ya. Jadi saya menghimbau kepada orang-orang yang suka menjelek-jelekkan orang, ya, yang ikut campur dalam masalah orang yang sudah pelik, yang sudah dalam kesusahan, malahan Anda hadir, ya, berkoar-koar sehingga memperburuk keadaan, ya. Saya juga menghimbau kepada orang-orang yang tidak suka kepada seseorang, ya. Anda sendiri memperburuk, menjelek-jelekkan orang, ya, sehingga Anda membuat suatu karma buruk kepada Anda, diri Anda sendiri. Karma, ya, sekarang dipercaya itu adalah yang namanya kita menabur dan kita menuai, ya. Hukum tabur tuai itu ada, ya, teman-teman, ya. Jangan anggap itu tidak ada, ya. Jadi hukum tabur tuai atau disebut dengan karma, ya, dipercaya. Banyak sekali orang mulai mempercaya. Izin info, padahal ada roh di dalam diri kita. Iya, manusia adalah kita terdiri dari badan jasmani, jiwa dan roh, ya. Jiwa dan roh. Pada saat manusia hidup, kita masih memiliki jiwa dan roh kita. Badan ini adalah rumah. Jadi kita harus mensehatkan badan kita, baru bisa mendapatkan jiwa dan roh, dan termasuk dengan akal pikiran kita berhubungan dengan hati kita, ya. Jadi kalau pikiran kita diisi dengan kejahatan, otomatis hati menjadi penuh dengan kebencian, ya, emosi, keserakahan, timbullah fitnah, timbullah kebohongan, ya. Karena merasa diri sendiri tidak bahagia, ya, menjadi cemburu dan jealous melihat orang lain bahagia, sehingga apa? Timbullah fitnah, timbullah kejahatan, kebencian, iri hati, dendam, emosi, semua menyatu dalam diri dia, sehingga tanpa dia sadari dia telah masuk ke dalam kurungan atau lingkaran yang kita sebut dengan lingkaran hitam, ya, teman-teman. Orang-orang yang punya hati busuk, punya hati jahat, yang selalu setiap dia berucap kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah hanya menjelek-jelekkan orang. Si ini jelek loh, jangan percaya sama orang ini, dia itu dukun palsu, dia itu sesat, dia itu kesetanan, ya. Jangan percaya sama dia, apa yang dia bicarakan adalah omong kosong, hanya kebetulan saja, ya, sehingga membuat orang-orang menjadi ragu terhadap, padahal guru spiritual ini adalah punya niat hati tulus membantu orang, menyadarkan orang, karena dia punya talenta yang ingin dia coba maju ke depan. Teman-teman semuanya, tidak semua orang punya keberanian. Walaupun dia berilmu tinggi, dia punya intuisi yang bagus, dia sering melatih diri, tetapi untuk muncul seperti saya ini, ya, saya juga belajar, ya. Jadi harus punya keberanian. Tekad orang yang benar selalu dikalahkan dengan tekad orang yang punya hati jahat. Teman-teman semuanya yang berhati baik, yang penuh dengan kasih, kemuliaan Tuhan selalu mengikuti Anda, memberkati Anda dimanapun Anda berada. Jangan pernah takut dengan orang sirik, jangan pernah takut dengan orang jahat, jangan pernah takut dengan cacian, makian, hinaan, dan fitnah, teman-teman. Waktu yang akan menentukan nanti siapa orang yang jahat sebenarnya, siapa orang yang baik, ya, teman-teman semuanya. Thank you ya, thank you IRK, ya. God bless you, ya. Tuhan memberkatimu dimanapun Anda berada. Salam kenal dari saya, sehat selalu. Semoga hari ini kita semuanya diberikan hati yang bangun kembali, ya, bangkit kembali,
semangat kembali ya. Jangan terpengaruh dengan orang-orang yang mengatakan kita ini, kita itu adalah tanggung jawab kita pribadi kepada Tuhan ya. Kalau memang kita punya hati yang busuk, kita punya hati yang jahat ya, tanggung jawab kita kepada Tuhan, bukan tanggung jawab kita untuk menjelaskan kepada orang, kamu salah, saya orang baik, saya orang yang beriman, saya ingin mengajarkan kebaikan ya. Bukan tugas kita untuk menjelaskan perbuatan kita, niat kita kepada manusia, tetapi niat kita semuanya adalah kepada Tuhan ya. Tanggung jawab kita kepada Tuhan. Biarkan orang berkata apapun tentang kita. Ya, ingat, kita harus belajar. Cici ingat tanda air liur kah? Coba nanti dipelajari. Iya. Jadi semuanya thank you ya, nanti akan saya pelajari. Apapun masukan-masukan dari teman-teman semuanya merupakan suatu pembelajaran buat saya ya. Sehat selalu, sukses selalu, damai sejahtera juga untuk Cici, buat kita semua. Semangat untuk hari ini dan seterusnya. Ya, semangat terus Vincent ya. Jangan merasa down ya. Pada saat teman-teman yang merasa down ya, keuangan menurun, cari kerja susah, hidup terpuruk terus, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan meninggalkan Anda. Tetapi Tuhan justru sedang mengangkat Anda sebagai anak spesial. Karena kita lihat, kalau kita punya anak spesial ya, kita tentu perhatian kita tentu lebih tertuju kepada anak spesial kita ya. Tetapi umpama kata ya, sorry ya teman-teman ya, kalau kita melihat sebuah pohon ya, pohon jambu deh ya, saya angkat cerita pohon jambu karena saya banyak menanam pohon buah-buahan di depan rumah saya. Saya perhatikan dari pohon jambu yang saya tanam, saya berikan air yang cukup, saya berikan pupuk, saya siram, saya petik atau saya pangkas tunas-tunas yang kering, saya patahkan supaya apa? Supaya dia bertumbuh dengan subur, dan daun-daun yang kebanyakan yang tidak berguna itu saya singkirkan agar tidak menghambat pertumbuhan pohon tersebut. Nah teman-teman, pohon itu kemudian tumbuh subur dan berbunga. Saya bahagia sekali ya, karena pohon yang saya tanam berbunga. Teman-teman percaya atau tidak ya, bunga yang tumbuh kemudian berubah menjadi buah. Nah, dari pohon jambu itu saya mengambil hikmah ya, yang sangat bermanfaat buat teman-teman semua, yang saya bagi ceritakan kepada teman-teman. Buah tersebut tumbuh kira-kira 4 ya, 4 buah dari total 10 buah, yang 6 itu gugur. Nah dari 4 itu kemudian gugur lagi 2 kering ya, dia kering, sangat kering, jadi masih pentolan aja dia sudah kering. Nah kemudian buah tersebut yang bertahan hanya 2. Dari 2 buah itu ya, yang bertumbuh 1, dia bertumbuh terus setiap hari saya perhatikan ya, saya sangat suka sekali perhatikan. Dia bertumbuh semakin besar, semakin besar, semakin besar, dan saya bahagia sekali. Tetapi perhatian saya kemudian tertuju kepada buah yang satu lagi. Buah yang satu lagi, padahal mereka tumbuhnya bersamaan. Tetapi buah yang satu lagi, dia tidak berkembang, tetapi dia tidak mati. Ya, dia tidak kering, dia tidak jatuh, tetapi pertumbuhan dia sangat lambat sekali. Sedangkan yang satu sudah sebesar 5 cm ya, yang satunya yang tadi sama-sama berbuah itu ya, hanya kecil sekali. Kecil, dan saya mulai perhatikan yang kecil ini, kenapa dia tidak bertumbuh padahal saya berikan air yang sama, pupuk yang sama ya. Kenapa yang satu lagi ini bertumbuh? Kenapa yang satu itu tidak bertumbuh? Ya, jadi begitu saya ambil hikmah, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ya harus kita jadikan pembelajaran. Apapun itu, dari pohon, dari karakter kita, cara makan kita, cara bicara kita, kita jadikan pembelajaran ya teman-teman. Sudah waktunya saya berangkat ke kantor, jadi saya mohon pamit ya teman-teman. Jadi cerita dari pohon jambu itu kita bisa mengartikan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita punya anak, belum tentu kita bisa samakan anak kita yang satu dengan anak kita yang lain.
Ada anak yang kita didik dari kecil, dari sejak dia bayi, kita didik dia, kita pupuk dia ya dengan kebaikan, dengan cinta kasih, kita ajarkan dia dari sejak dia kecil. Sehingga dia mengikuti arahan kita, nasihat kita. Tetapi ada anak yang dia tidak bertumbuh dengan kita, ya, dia tidak ikut dalam ajaran kita, dia tidak ikut dengan arahan kita, sehingga pada saat dia menjadi dewasa, dia akan membenci kita karena karakter dia dan sikap kita tidak sama dengan kehidupan yang dia alami. Ya, bukan berarti dia adalah anak durhaka, ya, tetapi dia bukan anak durhaka, tetapi dia anak pendendam. Ya, dan pendendam inilah yang membuat duri dalam daging kita yang harus kita keluarkan, kita cabut dia dan kita ajarkan kembali dari A kembali ke Z. Bagaimana caranya mengarahkan sehingga bila dia sudah dewasa, tentunya sangat susah sekali untuk mengajarkan karakter dan sikap kita kepada anak yang sudah tumbuh dewasa. Lebih gampang bagi kita, thank you ya, berkah selalu ya. Lebih gampang adalah mengajarkan anak-anak kita pada saat thank you, berkah selalu, Tuhan memberkatimu, rezeki berlimpah, kesehatan yang terbaik buat dirimu ya, YRK ya. Nah, jadi teman-teman semuanya yang pasangan-pasangan suami istri yang baru menikah, ini adalah wejangan dari saya ya. Jangan pernah titipkan anak Anda kepada pengasuh atau kepada siapapun itu, tapi jagalah dia, besarkanlah dia dengan semua kebaikan, cinta kasih ya. Kamu ajarkan dia dari bayi sampai dia belajar merangkak, sampai dia mulai bisa berlari, berjalan, dewasa. Ajarkan semua tentang kebaikan-kebaikan ya. Sama-sama ciciku, mantap ya, sehat selalu menyertai ya, terima kasih ya. Jadi ajarkan anak-anakmu ya, jagalah mereka, bimbinglah mereka dari bayi sampai dengan dewasa sehingga mereka bisa menerima kita sebagai orang tua mereka. Pada saat engkau menitipkan anakmu yang dari kecil kau titipkan ke saudara atau keluargamu, pada saat dia dewasa nanti dia akan merasa tidak dekat dengan dirimu dan dia akan merasa dia menanam dendam di dalam dirinya karena dia merasa orang tuanya tidak menjaganya sedangkan orang tuanya menjaga adiknya ya, sehingga timbul api dendam, api kecemburuan, api kebencian, api emosi sehingga dia akan membenci Anda walaupun dia tahu Anda adalah ibunya ya. Teman-teman jangan alami suatu cerita yang saya sampaikan ini ya teman-teman semua. Jagalah anak sendiri ya, besarkan dia, didik dia sehingga dia menuruti kata-katamu. Tetapi kalau sudah dewasa sampai sudah umur 30 tahun atau umur 25 tahun ya, kemudian dia balik kepada Anda sehingga Anda mencoba menanamkan karakter yang sama yang Anda ajarkan, sudah tidak bisa lagi teman-teman semuanya. Kenapa? Karena dia sudah bangun pondasi dia sendiri. Jadi Anda ingin merubah, merenovasi sebuah gedung lebih sulit daripada Anda bangun sebuah gedung dari nol ya. Halo teman-teman semuanya ya, salam sejahtera, damai selalu. Saya mohon diri karena saya sudah hampir jam 8 waktunya saya berangkat ke kantor. Inilah pesan-pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Tetap semangat ya, ini adalah tahun ular, tahun yang semangat. Kita memasuki nanti di tanggal 29 kalau kalender Chinese ya, semuanya start tahun ular adalah dimulai dari tanggal 29 hari raya Imlek ya. Tahun yang penuh semangat. Jadi teman-teman jangan punya pikiran tahun ular adalah tahun yang jelek, tahun yang penuh kejelekan karena ular itu jahat, ular itu berbisa gini-gini. Jangan teman-teman ya. Setiap tahun adalah tahun yang baik. Justru tahun ular ini adalah tahun yang penuh semangat di mana teman-teman harus kejar kembali ketinggalan yang di tahun 2024 kemarin yang tidak dapat Anda penuhin sekarang karena inilah tahun yang penuh semangat.
Ya, kejar terus impian Anda semuanya teman-teman. Salam sehat, salam rahayu, salam sejahtera. Ya, Tuhan memberkati Anda semuanya dimanapun Anda berada. Ya, untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung, terima kasih. Salam sehat selalu. Ya, untuk teman saya YRK yang baru saya kenal, terima kasih. Tuhan memberkatimu. Ya, sehat selalu. Kita bertemu kembali ya kalau sempat malam ini kita akan banyak bercerita. Saya akan undang teman-teman naik semuanya. Kita bertukar pikiran, kita bercerita ya. Apapun itu adalah tentang kehidupan, tentang spiritual, meditasi, dunia roh ya. Apapun itu nanti akan kita angkat dan kita bahas ya sebagai ilmu pengetahuan untuk kita bersama. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu, bye-bye. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung ya, baik-baik semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya, alam semesta memberkati kita semua. Bye-bye.